Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 2, subtema 1, pembelajaran 6, persatuan dalam perbedaan. Kita masih fokus pada subtema 1, yaitu rukun dalam perbedaan. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Di dalam pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu PJOK, KD 3.3 atau 4.3, memahami variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Selanjutnya bahasa Indonesia, KD 3.4 atau 4.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. PPKN KD 3.4 atau 4.4, nilai-nilai persatuan dalam perbedaan. Oke, mari kita bahas materinya satu persatu. Variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Ini adalah gambar teknik berjalan yang baik. Bisa kita baca, ada kepala tegap, bahu santai, dan sebagainya. Selanjutnya, permainannya, yaitu permainan oper kantongnya. Ya, ini masih sama. Ini merupakan gerak kombinasi jalan, lari, dan lempar. Yang pertama, bagilah menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok 6 orang atau menyesuaikan jumlah siswa. Setiap kelompok memiliki 1 kantong kacang yang diletakkan di atas kepala. Setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok kecil dan berdiri saling berhadapan dengan jarak sekitar 15-20 meter atau sesuai dengan kebutuhan. Setiap pemain di sebelah kiri depan memulai permainan setelah mendengar peluit. Pemain paling depan berjalan cepat menuju rekannya di seberang depan. Saat memasuki batas lapangan, pemain harus memberikan kantong kacang kepada temannya dan diletakkan di atas kepala. Pemain pertama cepat berjalan menuju barisan belakang. Teman yang memiliki kantong kacang berjalan cepat ke arah tim di seberang dan memberikan kantong kacang kepada teman yang berdiri di barisan paling depan. Kemudian dengan cepat ia berjalan menuju ke belakang barisan dan seterusnya. Ini mirip dengan permainan estafet. Bagaimana perasaanmu saat bermain bersama teman? Pastinya sangat menyenangkan. Adakah perbedaan yang kamu temukan? Pasti. Ada yang larinya cepat, ada yang keseimbangannya tidak kuat. Bagaimana kamu menyikapinya? Wajar, itu adalah perbedaan. Kita harus tetap kompak mengesampingkan perbedaan-perbedaan itu. Selanjutnya yaitu kata tanya untuk menentukan informasi penting suatu teks bacaan. Ini juga sama dengan materi pembelajaran sebelumnya. Ada kata tanya apa untuk menanyakan hal, siapa untuk menanyakan orang, kapan untuk menanyakan waktu, di mana untuk menanyakan tempat, mengapa untuk menanyakan penyebab, bagaimana untuk menanyakan cara atau proses. Ini digunakan untuk mencari informasi penting dalam sebuah teks. Contohnya pengibar sang saka merah putih. Kita bisa baca, ada Abdul Latif Hendra Ningrat, dan seterusnya sampai bawah. Kita bisa buat peta pikirannya dulu untuk menentukan informasi penting. Ya. Di sini pengibar sang saka merah putih, pertanyaan apa bisa? Apa judul teks bacaan bisa? Mengapa bendera merah putih perlu dikibarkan setelah pembacaan proklamasi? Di sini jawabannya bisa untuk menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
Siapa yang mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945? Tadi Abdul Latif Hendraningrat. Di mana bendera merah putih pertama kali dikibarkan? Di Jalan Pegangsaan Timur. Kapan bendera merah putih pertama kali dikibarkan? Tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana perjalanan karir Abdul Latif Hendraningrat? Kita bisa lihat. Menjadi seorang mahasiswa, mengajar juga, terus pernah menjadi pasukan peta, terus menjabat komandan kota, terus ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina. Ini perjalanan karirnya. Ya, ini caranya untuk menentukan informasi penting. Jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi informasi penting. Selanjutnya, nilai-nilai persatuan dalam perbedaan. Sekarang contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka. 2, mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. 3, membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku atau agama. Apa manfaatnya? Manfaat menerapkan nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, damai. Masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Tidak ada perdebatan, perselisihan, jelas. Yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Karena ini menyangkut kepentingan bersama. Ya, itu untuk materi pembelajaran 6, tema 2, subtema 1. Nantikan video-video pembelajaran berikutnya hanya di Sutrisno Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.